Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Nah, ini orang-orang yang menjadikan tidur di waktu malam itu maksudnya adalah datang ke kajian-kajian. Kajiannya pun yang baik. Yang menjadikan orang itu baik, orang itu mengenal Allah beneran, orang itu mengenal imannya beneran, orang mengenal akhlak baik dari Rasul beneran dari situ. Nah, apalagi wabil asarihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, di penghujung malam ini identik dengan sholat sunnah tahajud. Kemudian di situ diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk memohon ampun. Jadi tidak untuk meminta-minta lain kecuali mohon ampun. Kerjakan perintah Allah yang seperti itu. Karena permintaan lain secara duniawi, entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu istri, entah itu anak, entah itu harta yang berlimpah, itu duniawi. Jangan. Karena Allah yang maha memberi rizki. Jadi ingat, Allah maha memberi rizki itu tahu batasan kita itu mau diberi apa tidak atau belum, itu Allah itu maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Ikhwatiddin rahimakumullah, kembali kita mereaksi video yang ditampilkan oleh Ustadz Danu dalam acaranya. Perlu ini kita bahas terus. Kenapa? Karena memang banyak hal yang beliau sampaikan yang memang tidak tepat sasarannya. Artinya beliau banyak menyampaikan dalam ceramahnya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayat tersebut dan apa yang diinginkan oleh hadis tersebut. Dalam artian lain bahwa beliau ini menerjemahkan sesuai dengan kemauannya, bukan berdasarkan keinginan ayat dan bukan berdasarkan keinginan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwatiddin rahimakumullah, pada hari ini kita reaksi ayat yang berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, yakni dari surah Az-Zariyat yang beliau sampaikan ayat 17 sampai ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili yahja'un. Adalah mereka orang bertakwa itu, mereka itu sedikit tidur di waktu malam hari. Maksud sedikit tidur di sana, kalau Ustadz Danu menyampaikan mereka mengisi waktu mereka dengan taklim, mengisi waktu dengan kajian. Inilah yang disampaikan oleh Ustadz Danu. Benarkah demikian? Ikhwatiddin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud ayat ini bukanlah mengisi kajian, bukan mengisi taklim, melainkan adalah maksud ayat di sini ini adalah mereka sedikit kali tidur di malam hari, mereka pergunakan waktunya untuk sholat sunat. Kalau kita lihat lagi di dalam tafsir As-Sa'di halaman 858, Syekh Sa'di mengatakan maksud ayat ini adalah mereka melakukan sholat malam, mereka membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, bukan dimaksudnya di sana adalah ta'lim. Sekali lagi, ayat ini berkenaan dengan kondisi orang yang bertakwa itu adalah mereka banyak mempergunakan waktu malamnya itu adalah untuk sholat sunat. Sekali lagi, untuk melakukan sholat sunat, bukan untuk mengikuti kajian. Ya, karena maksud waktu di sini ini adalah waktu sepertiga malam. Kalau kita tahu bahwasanya jarang sekali orang melakukan taklim di sepertiga malam, itu jarang sekali. Ya, jadi maksud ayat ini adalah mereka melakukan sholat malam. Ya, melakukan sholat malam, qiyamul lail diantaranya adalah dengan sholat sunat tahajud. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Ibnu Abbas mengatakan di sana yang dimaksud ayat ini adalah yakni mereka sedikit sekali tidur di malam hari, mereka pergunakan waktu mereka adalah untuk sholat
malam, yakni salat sunnah, bukan maksudnya adalah ta'lim. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam itu mereka perbanyak istighfar. Kalau di situ Ustaz Anu mengatakan bahwa beliau melarang meminta untuk kepentingan duniawi, rumah, mobil ataupun segala macamnya, beliau mengkhususkan di sana adalah dengan istighfar, cukup dengan istighfar dan tidak boleh, jangan meminta yang lainnya yang bersifat duniawi. Itu kata beliau. Benarkah seperti itu pemahaman ayat ini? Ikhwafiddin rahimakumullah, sebetulnya tidak seperti itu. Tidak ada kekhususan untuk hanya beristighfar di ayat ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memang dalam ayat ini bunyinya adalah beristighfar, tetapi tidak ada kekhususan seperti itu. Ya, sekali lagi tidak ada kekhususan seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 757, beliau mengatakan bahwa inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Ada sebuah malam, kata Rasulullah, kalau seorang muslim berdoa kepada Allah, baik urusan dunia dan akhirat. Ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah urusan dunia dan akhirat. Min amri dunya wal akhirah illa a'tahu, kecuali Allah akan memberinya. Dan itu berlangsung di setiap malam. Arti dari hadis ini bahwasanya ada sebuah waktu di setiap malam itu yang doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia meminta urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Artinya, silakanlah meminta urusan dunia Anda dan meminta urusan akhirat Anda. Tidak ada larangannya di sana. Tidak ada kekhususan hanya untuk beristighfar saja. Boleh meminta hal yang lain, baik urusan dunia maupun tentang urusan akhirat. Satu. Kemudian kalau kita lihat lagi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6321, beliau mengatakan di sana bahwasanya Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajaba lahu wa man sa'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'ughfir lahu. Artinya, ya, bahwasanya Tuhan kita tabaraka ta'ala turun setiap malam itu ke langit dunia ketika sepertiga malam. Allah berfirman ketika itu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku berikan, dan yang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, dan siapa yang beristighfar kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampunkan. Jadi tidak ada larangan di sana untuk meminta, baik meminta tentang keperluan dunia kita dan permintaan akhirat kita. Tidak ada kekhususan di sana hanya untuk beristighfar. Bahkan Allah menyuruh para hambanya untuk meminta yang lain, baik dari urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Sehingga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Sallallahu kulla syai'in hatta syish'a." Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman jilid 2 halaman 42. Bahwa ini Rasulullah mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun sampai hanya tali sendal sekalipun. Minta kepada Allah walaupun hanya tali sendal sekalipun. Jadi kita diminta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikhususkan untuk beristighfar. Sehingga Ibnu Rajab pun mengatakan di dalam Jami'ul wal Hikam jilid 1 halaman 225, beliau mengatakan bahwasanya bahkan ulama terdahulu
meminta semuanya kepada Allah, sampai garam untuk adonan tepungnya sekalipun, dan untuk meminta tali kambingnya sekalipun, mereka minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan urusan yang besar tentang kehidupan kita di dunia, ulama terdahulu sampai urusan yang kecil sekalipun mereka meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang kita butuhkan, baik dari kehidupan kita di dunia maupun nanti kelak tentang kehidupan akhirat kita. Mau kita meminta kepada Allah tentang kehidupan kita di dunia, apapun masalahnya, kadukan semua kepada Allah. Minta semuanya kepada Allah. Tidak ada larangan untuk meminta kepada Allah. Justru ketika kita intens meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, inilah yang bernilai ibadah. Artinya ada keterkaitan hati dan ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hubungan ruhiyah seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi tidak dibatasi hanya sebatas istighfar, tidak kaum muslimin. Sekali lagi tidak. Yang kita sampaikan ayat ini bukan dikhususkan hanya untuk beristighfar, tetapi mintalah yang lainnya. Dan memang para ulama pun, ya setelah mereka melakukan solat malam, ya nanti di akhir malam itu mereka banyak istighfar. Tentunya bukan istighfar tok saja, melainkan mereka meminta apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk keperluan dunia maupun nanti untuk keperluan mereka di akhirat. Jadi inilah maksud dari ayat ini. Tidak dikhususkan untuk beristighfar saja. Kalau Ustaz Danu mengatakan hanya mencukupkan dengan istighfar, tidak. Ayat ini tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada kekhususan untuk beristighfar saja. Tentu kita harus melihat dengan hadisnya juga. Tidak hanya semata ayat ini saja, melainkan ada hadis pendukung lainnya. Ya, jadi tidak ada kekhususan tentang istighfar saja, melainkan boleh meminta baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti hadis yang telah kita sampaikan tadi, bahwa boleh seorang hamba itu meminta tentang kebutuhan mereka di dunia, apapun bentuknya. Sekali lagi, apapun bentuknya, sampai ulama salaf pun meminta garam untuk adonan tepungnya. Suatu hal yang kecil saja diminta oleh para ulama dulu, apalagi suatu hal yang besar. Sekali lagi kita tekankan, tidak ada kekhususan untuk beristighfar saja. Boleh meminta yang lain, baik dari kehidupan dunianya maupun tentang nanti kehidupan akhiratnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.